Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Keadaan bumi dan kubur-kuburan. Seruan bumi. Anas bin Malik radhiyallahu anhu berkata, sesungguhnya bumi itu memanggil-manggil setiap hari dengan 10 kalimat. Ia mengucapkan, hai anak Adam, engkau berjalan di atas punggungku dan engkau akan kembali ke dalam perutku. Engkau berbuat maksiat di atas punggungku dan engkau akan disiksa di dalam perutku. Engkau tertawa di atas punggungku dan engkau akan menangis di dalam perutku. Engkau makan barang yang haram di atas punggungku dan engkau akan dimakan ulat di dalam perutku. Engkau bergembira di atas punggungku dan engkau juga akan susah di dalam perutku. Engkau mengumpulkan barang yang haram di atas punggungku dan engkau akan hancur di dalam perutku. Engkau berlaku sombong di atas punggungku dan engkau akan hina di dalam perutku. Engkau berjalan dengan senang di atas punggungku dan engkau akan jatuh susah di dalam perutku. Engkau berjalan di dalam cahaya di atas punggungku dan engkau akan duduk di dalam kegelapan dalam perutku. Engkau berjalan dengan orang yang banyak di atas punggungku dan engkau akan duduk sendirian di dalam perutku. Itulah seruan bumi kepada hamba yang ada di permukaan bumi ini. Dan seruan kubur, di dalam hadis diceritakan, sesungguhnya kubur itu memanggil 3 kali setiap hari. Aku ini adalah rumahnya orang sendiri, rumah duka cita, rumah kalajengking, rumah ular-ular. Aku ini adalah rumah kegelapan dan aku ini adalah rumah ulat dan apa yang engkau siapkan untuk aku, kata kuburan. Ada yang meriwayatkan, sesungguhnya kubur itu setiap hari memanggil-manggil 5 kali. Ia mengatakan, aku ini adalah rumah orang sendirian, maka jadikanlah untukmu teman yang jinak dengan membaca ayat suci Al-Quranul Karim. Aku ini rumah kegelapan, maka terangilah aku dengan salat malam. Aku ini adalah rumah debu, maka bawalah tikar, yaitu dengan beramal soleh. Aku ini adalah rumah ular besar, maka bawalah penawar, yaitu dan mengalirkan air mata karena rasa takut kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan aku ini adalah rumah pertanyaan mungkar dan nakir, maka perbanyakkanlah di atas punggungku membaca supaya kamu mampu menjawab pertanyaan. Seruan bumi untuk manusia berdasarkan kitab Al-Quran dan hadis adalah peringatan bahwa bumi tidak hanya tempat tinggal manusia, tetapi juga saksi pemberi peringatan, bahkan bisa berbicara atas izin Allah Subhanahu wa ta'ala. Berikut adalah beberapa seruan bumi kepada manusia yang dapat ditemukan dalam Al-Quran dan hadis. 1. Bumi sebagai saksi atas amal manusia. Surat Az-Zalzalah ayat 4 dan 5 yang berbunyi, pada hari itu bumi menyampaikan beritanya karena sesungguhnya Tuhanmu telah memerintahkannya. Makna, bumi akan bersaksi tentang apa yang manusia lakukan di atasnya, baik itu buruk atau itu baik. Setiap langkah, ucapan dan perbuatan akan tercatat semua. Yang kedua, bumi memanggil untuk merenung dan bersyukur. Itu terdapat dalam firman Allah Ta'ala ayat 17-20 surah Al-Ghashiyah yang berbunyi, apakah mereka tidak memperhatikan bagaimana unta diciptakan dan bagaimana langit ditinggikan dan bagaimana gunung-gunung ditegakkan dan bagaimana bumi dihamparkan. Yang makna daripada ayat tersebut adalah seruan agar manusia merenung di atas ciptaan Allah Subhanahu wa ta'ala, termasuk bumi sebagai tanda kekuasaannya, dan agar bersyukur serta tidak sombong. Yang ketiga, bumi dan langit menangis atas kematian orang-orang yang soleh. Itu berdasarkan firman Allah Ta'ala surah
Ad-Dukhan ayat 29 yang berbunyi firman-Nya, maka langit dan bumi tidak mengisi mereka dan mereka pun tidak diberi tangguh. Yang makna daripada ayat tersebut adalah bumi ini menangis atau tidak menangis tergantung amal manusia. Orang-orang salih ditangisi bumi dan langit karena mereka membawa kebaikan. Yang keempat, bumi akan meledak dan mengeluarkan bebannya. Itu adalah firman Allah Ta'ala dalam surah Az-Zalzalah ayat yang kedua, yang artinya dan bumi telah mengeluarkan beban-beban berat. Makna daripada ayat tersebut, bumi akan berbicara dengan cara mengeluarkan semua yang dikandungnya, termasuk mayat, rahasia dan amal perbuatan manusia. 5. Bumi akan menghancurkan diri atas perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu terdapat dalam firman Allah Ta'ala surat Al-Infitar ayat 1-2. Apabila langit terbelah dan apabila bintang-bintang jatuh berserakan dan apabila lautan dijadikan meluap dan apabila kuburan dibongkar. Yang makna daripada surah tersebut adalah hari kiamat, bumi bukan lagi tempat tinggal. Ia akan taat kepada Allah dan melaksanakan tugas terakhirnya, yaitu menghancurkan segala yang fana-fana. Yang keenam, hadis, bumi akan memberikan kesaksian. Ini hadis adalah yang diriwayatkan oleh Tirmizi dan Ahmad, yang katanya tidaklah seorang menginjak kakinya di suatu tempat di bumi kecuali bumi itu akan menjadi saksi atas pada hari kiamat. Maknanya, setiap lokasi di bumi yang dipijak akan bersaksi atas amal kita, baik solat, kemaksiatan, kebaikan ataupun dosa terhadap Allah Subhanahu wa Ta'ala. Inti daripada suruhan bumi berdasarkan hadis dan kitab ini semua, wahai manusia, janganlah engkau lalai. Ingat bahawa aku akan menjadi saksi atasmu. Berbuatlah baik di atasku, karena aku akan berbicara kelak. Jangan kotori aku dengan dosa, karena aku akan menggugatmu itu semua. Berikut adalah riwayat singkat Anas bin Malik radhiyallahu anhu, salah satu sahabat Nabi Muhammad SAW yang terkenal. Nama lengkap Anas bin Malik bin Nad al-Khazraji al-Ansari, lahir sekitaran tahun 612 Masehi, 10 tahun sebelum Hijriyah di Yatsrib, Madinah. Keluarga ibunya yang bernama Ummu Sulaim, wanita solehah yang masuk Islam lebih dahulu. Anas masuk Islam saat masih kecil dan diserahkan oleh ibunya untuk melayani Nabi Muhammad SAW. Kedekatan dengan Nabi, Anas bin Malik mulai melayani Nabi sejak usia 10 tahun. Ia menjadi khadim, pembantu pribadi Nabi selama 10 tahun. Masya Allah. Dari hijrah sampai wafatnya Rasulullah SAW, ia berkata, aku melayani Rasulullah SAW selama 10 tahun dan tidak pernah beliau berkata kepadaku, tidak juga berkata kepadaku terhadap sesuatu yang aku lakukan, mengapa kamu lakukan itu? Atau terhadap sesuatu yang tidak aku lakukan, mengapa kamu tidak melakukan itu? Hadis ini diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim. Ilmu hadis, termasuk sahabat yang paling banyak meriwayatkan hadis, meriwayatkan lebih dari 2000 hadis, kiprah dan perjuangan. Beliau ikut serta dalam banyak peristiwa penting setelah wafatnya Nabi Muhammad SAW, menyebarkan Islam di berbagai wilayah seperti Basrah yang ada di Iraq. Wafat di Basrah pada usia sekitaran 103 tahun. Ia termasuk sahabat Nabi SAW yang wafat di Basrah. Keistimewaan didoakan oleh Nabi Muhammad luar biasa. Ya Allah,
perbanyakkanlah harta dan anaknya, dan panjangkanlah umurnya, serta ampunilah dosanya. Ini doa Nabi kepada beliau. Hadis ini diriwayatkan oleh Bukhari. Kesimpulannya, Anas bin Malik adalah sahabat kecil yang tumbuh di bawah bimbingan Rasulullah, langsung dibimbing oleh beliau. Dikenal karena kesetiaannya, ilmunya, dan perannya dalam meriwayatkan hadis. Ia menjadi contoh teladan dalam berakhlak dan berbakti kepada Nabi Muhammad SAW. Semua ini dikutip dari berbagai referensi kitab hadis, salah satunya adalah kitab Daqaiqul Akbar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.